Adab seorang murid terhadap guru dalam mempelajari ilmu hakikat. Barang siapa menuntut ilmu akhirat tetapi tiada memakai adab, maka tiadalah ilmu seorang itu al-adabun qabla ilmu. Dan ini tertuang di dalam hadis qudsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu untuk para sedulur. Di sini saya akan memberikan tips, yaitu persyaratan menjadi murid dalam menuntut ilmu hakikat dengan seorang guru mursyid yang hakikat. Yang pertama adalah murid harus menyerahkan jiwa raganya kepada guru, rela, patuh, setia, dan taat kepada apa yang dikehendaki oleh gurunya. Yang kedua, tidak boleh sekali-kali murid menentang atau menolak apa yang dikerjakan dan diajarkan oleh gurunya. Yang ketiga, seorang murid tidak boleh melepaskan ikhtiarnya sendiri dari ikhtiar guru. Yang keempat, murid tidak boleh mempergunjingkan keadaan guru tentang pribadi ataupun keluarganya, dan juga tidak boleh menaruh prasangka negatif terhadap gurunya. Yang kelima, setiap saat murid harus mengingat gurunya, seolah guru selalu di dekatnya kapan saja dan di mana saja. Hal ini dimaksudkan agar murid selalu mendapat berkah dari gurunya. Yang keenam, setiap berkah yang diterima murid, baik yang berupa duniawi ataupun rohani, haruslah selalu dianggap berkat Yang ketujuh, murid tidak boleh menyimpan sesuatu rahasia tentang dirinya kepada guru, juga tentang pengalaman-pengalaman dalam menuntut ilmu dari gurunya. Yang kedelapan, murid tidak boleh menafsirkan sendiri apa yang ia terima atau pengalaman-pengalamannya. Sewajibnya ia menceritakan semuanya itu kepada guru agar ditakwilkan. Yang kesembilan, jika kebetulan ada orang lain yang menanyakan sesuatu masalah kepada murid, jangan langsung menjawabnya tanpa seizin dari guru terlebih dahulu. Yang kesepuluh, murid tidak boleh menceritakan kepada orang lain tentang guru ataupun ajarannya. Kalaupun dirasa perlu, maka harus seizin dari guru terlebih dahulu. Yang ke-11, murid berpantang untuk mengawini janda gurunya, baik yang ditinggal mati ataupun akibat perceraian. Yang ke-12, murid wajib mengunjungi keluarga guru dan harus memberi pertolongan serta bantuan bila diperlukan. Jikalau gurumu sudah tiada, wajib bagi kamu memperhatikan, menjaga, dan menyayangi keluarganya, termasuk jandanya guru. Selagi dia tidak kawin lagi dengan siapapun, karena ia adalah ibu gurumu serupa dengan ibumu sendiri. Jangan engkau menyia-nyiakan akan dia. Apabila janda guru menikah dengan orang lain, palingkanlah wajahnya. Yang ke-13,
Murid tidak boleh menjual atau memberikan kepada orang lain barang yang didapat atau diterima dari pemberian guru. Yang ke-14, murid tidak diperbolehkan menegur guru bila melakukan sesuatu yang dipandang salah, baik ucapan maupun perbuatan. Karena pada hakikatnya seorang mursyid syariatnya bersalahan, hakikatnya benar. Yang ke-15, murid tidak boleh mempergunakan barang atau tempat yang disediakan bagi guru. Yang ke-16, selamanya murid harus ringan tangan dan cepat kaki dalam melaksanakan perintah guru. Yang ke-17, murid harus cepat tanggap dan selalu mau berkorban untuk kepentingan guru. Dulukan kepentingan guru daripada kepentingan kita secara pribadi. Yang ke-18, murid tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang dijauhi guru. Yang ke-19, sebaliknya murid harus mencintai dan mengasihi mereka yang disayang oleh gurunya. Yang ke-20, terhadap pelajaran yang diterima oleh guru, murid harus mau bersabar dan tidak boleh merasa iri terhadap teman seperguruan, apalagi merasa dianaktirikan oleh gurunya. Yang ke-21, di hadapan guru mursyid atau ahli zikir, yaitu ulama pewaris Nabi, hadapkanlah hatimu senantiasa kepada Allah dengan khusyuk dan tawaduk. Yang ke-22, hendaklah engkau senantiasa merendah dan menyertakan dirimu dan jihad selalu kepada gurumu. Yang ke-23, janganlah engkau dengan sengaja membelakangi guru dalam keadaan duduk dan berjalan di sebelah kanannya, dan selalulah berjalan di sebelah kiri guru. Yang ke-24, banyak-banyaklah engkau mendoa gurumu serta kedua orang tuamu, agar pintu hijab Allah terbuka. Yang ke-25, hendaklah engkau senantiasa membesarkan gurumu, karena engkau tiada mengenal dan tiada mengerti tentang Allah kecuali dengan pelajaran dari gurumu itu. Yang ke-26, janganlah sekali-sekali engkau bersuara keras kepada guru, juga kepada kedua orang tuamu. Itu semua dapat membatalkan ilmu yang sudah ada. Yang ke-27, hendaklah engkau senantiasa membawa adab kepada gurumu. Di mana saja kamu berada, hakikatkan selalu dan marifatkan bahwasanya engkau sedang sujud dan minta ampun kepada gurumu. Dan apabila engkau mengalami salah adab, tiada disengaja dan juga disengaja, cepat-cepatlah mohon ampun kepada gurumu. Yang ke-28, janganlah engkau sama duduk di atas sajadah gurumu, sebab guru itu derajatnya lebih tinggi daripada kamu, dan gurulah yang mengajarkan kamu ilmu akhirat. Yang ke-29, berbanyak-banyaklah engkau mengabdikan diri kepada gurumu. Hal itu sama artinya kepada Allah dan Rasul.
dan juga jangan berakal-akal dalam melaksanakan pengabdian. Ini tertuang di dalam firman Allah surat Al-Hujurat ayat 15. Yang ke-30, janganlah engkau bercerita dengan guru tentang hal pekerjaanmu, sawah ladangmu, dan lain-lain, sebab guru itu bukan temanmu. Dan guru adalah amarzu atau kasar, tahu tentang apa-apa mengenai dirimu. Dan ini juga tertuang di dalam firman Allah surat Al-Hujurat ayat ke-1. Yang ke-31, janganlah sekali-sekali engkau kirim salam kepada gurumu, melainkan sembah sujud untuk gurumu, sebab gurumu ini lebih tinggi derajatnya daripada kamu. Dan ini juga tertuang di dalam firman Allah surat Al-Hujurat ayat 1. Yang ke-32, bila engkau berkata dengan istri gurumu, hendaklah memakai tirai, itu pun kalau benar perlu, karena istri guru sama dengan ibumu sendiri dan sama dengan istri rasulmu. Dan ini juga tertuang di dalam firman Allah surat Al-Hajj ayat ke-53. Yang ke-33, apabila gurumu telah tiada, hendaklah kamu selalu menziarahi makam gurumu, dan berusahalah engkau sehabis ikhtiar untuk membangun makamnya dan masjidnya. Bila engkau ada kelebihan rezeki. Yang ke-34, apabila Anda seorang murid laki-laki, bila ingin bicara kepada ibu gurumu, minta izinlah dulu kepada guru. Kalau sudah diizinkan, bicaralah seperlunya saja. Karena kalau lama-lama bisa menimbulkan salah adab. Ibu guru sama derajatnya dengan ibu kandungmu dan juga terhadap ibu rasulmu sendiri. Haram untuk dinikahi muridnya. Dan ini juga tertuang di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-53. Demikianlah paparan dari saya tentang adab seorang murid terhadap guru dalam mengamalkan ilmu hakikat kepada seorang guru mursyid. Tiada adab, tiada ilmu. Setinggi-tingginya ilmu adalah adab. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan dan perkataan-perkataan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.